Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabar pagi hari ini? Jumpa lagi dalam Hikmat Pagi hari Rabu 8 Januari 2025. Bapak Ibu, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan selama ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberi kami kesehatan. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, agar supaya apa yang akan direnungkan, renungan yang akan dibawakan oleh Saudara Lukas pada pagi hari ini tentang firman-Mu, kami mengerti dan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah melewati tahun 2024, kiranya Tuhan juga akan menyertai kami di tahun 2025 ini. Kasih Tuhan tidak akan berkesudahan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah aman dalam lindungan Allah. Terambil dari Mazmur 91 ayat 1, 2, dan 5. Akan saya bacakan Mazmur 91 ayat 1, 2, dan 5. Demikian sabda Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dia akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat yang kelima, engkau tak usah takut terhadap kengerian malam, terhadap panah yang berterbangan di waktu siang. Demikianlah sabda Tuhan pada hikmat pagi hari ini. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita melihat di sepanjang Alkitab, ada perkiraan bahwa terdapat 365 kali frasa jangan takut itu muncul. Ada yang menghubungkan jumlah angka tersebut dengan jumlah hari dalam setahun. Nah, itu artinya kita memang tidak boleh takut sepanjang waktu, setiap hari. Mungkin kita tidak perlu begitu tertarik dengan angkanya, tapi mungkin kita perlu merasa penasaran. Kenapa frasa jangan takut itu diucapkan berulang-ulang dalam Alkitab? Mengapa tidak sesekali saja dituliskannya? Salah satu jawaban yang dapat kita lihat adalah karena Tuhan tahu bahwa kita rentan terhadap rasa takut dan ingin menyemangati setiap orang-orang percaya di sepanjang tahun, supaya kita tidak takut tentunya. Alkitab mengajarkan bahwa ketika kita itu tinggal di dalam naungan pribadi yang maha tinggi itu, maka kita akan mendapat berkat. Kalau kita tinggal dalam naungan yang maha kuasa, kalau kita berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi, kita tidak mungkin takut terhadap kedahsyatan malam atau terhadap panah yang terbang di siang hari. Mazmur 91 ayat 1-16 ini memang menawarkan jaminan keselamatan bagi anak-anak Allah, yaitu mereka yang menyerahkan diri pada kehendak Allah, pada perlindungan Allah yang maha kuasa, dan juga yang setiap hari berusaha untuk hidup benar di hadapannya. Tuhan menjadi satu-satunya jaminan bagi umatnya untuk menghadapi segala kesulitan dan juga keadaan yang mengerikan itu. Tuhan berjanji bahwa Ia tidak akan membiarkan umatnya terjerat di dalam kesulitan tanpa jalan keluar dan juga binasa dalam sakit penyakit. Sekalipun tubuh kita memang dapat dikalahkan oleh penyakit, tetapi jiwa kita
seharusnya aman di dalam lindungan Allah. Allah melindungi umatnya dari kuasa si jahat. Allah membebaskan setiap kita yang percaya dari ketakutan dan juga dari bahaya. Itulah yang dituliskan dalam ayat 5-8. Jadi umat Allah tidak perlu takut karena kesetiaan Allah adalah jaminan bagi mereka bagaikan perisai dan pagar tembok yang kokoh. Itulah yang dituliskan di ayat 4 dan 9. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 91 ini tidak menjanjikan kekebalan dari penderitaan, tapi menjanjikan penyertaan, kekuatan, dan juga kelepasan dari penderitaan. Ayat 15 dituliskan demikian. Janji tersebut dinyatakan bagi orang yang mengenal Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan juga kubu pertahanannya. Mazmur ini juga menjanjikan hal-hal yang baik khususnya pada orang-orang yang senantiasa hidup di dalam penyertaan dan kasih karunia Tuhan. Saudara, siapakah pelindung kita dalam memasuki tahun yang baru? Tentu saja, jawabannya adalah Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur memiliki Allah yang melindungi setiap kami, Allah yang menjamin keselamatan kami, dan Allah yang telah terlebih dahulu membuktikan kesetiaannya kepada kami. Tuhan, ajarlah kami untuk terus percaya dan juga terus berlindung, berserah kepada Tuhan, Sang gunung batu dan kubu pertahanan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas panjang hari ini di dalam anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.